Ya saudara, seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait soal pembangunan, pemerintahan, ataupun berbagai hal yang Anda temui di sekitar Anda. Anda bisa bergabung, ya betul sekali, Anda bisa bergabung di 0451 452 414. Berbagi informasi dan juga update informasi ya, Anita. Betul. Ya. Dan apapun itu yang Anda temukan di sekitar Anda, pemirsa, Anda bisa menyampaikannya kepada TVRI Sulawesi Tengah dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintahan. Dan kemudian akan kita kemungkinan besar setelah situasi ini membaik akan bisa dialog lagi begitu di studio TVRI begitu ya, dengan menghadirkan narasumber. Betul. Karena beberapa sebelum COVID-19 juga kami terus melakukan dialog-dialog ya terkait dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. Sekali lagi 0451 452 414 sudah ada Pak Yojo di Palupe. Assalamualaikum Pak Yojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yojo langsung saja untuk aspirasinya. Ya, mohon maaf lahir batin Pak Yojo, silakan aspirasinya. Iya, begini barangkali, Pak Andar. Iya. Ini mengenai bantuan langsung tunai ini. Kan BLT. ada dana desa itu, 20% dari desa. Tapi BTN Palupi tidak ada pernah nongol-nongol, Pak. Baik. Apapun bantuan di Palupi ini tidak pernah kami dapatkan itu. Iya, Pak. Apakah sebelumnya Bapak sudah pernah didata Pak Yojo di rumah? Tidak pernah didata, Pak. Baik. Bapak tidak pernah menanyakan di pemerintahan setempat, mungkin UKM, tapi sekarang tidak pernah itu data. Pak Yojo, kalau melihat kriteria atau syarat penerima BLT ini, Pak Yojo termasuk, Pak? Termasuk, Pak. Baik. Nah, dampaknya, Pak. Baik. termasuk. Baik. Kan kita dampak, Pak. Itu Iya. semuanya, Pak. Pak Yojo sudah pernah menanyakan ke pihak pemerintah setempat, betul, RT ataupun lurah begitu? Tapi ada teman, Pak. Saya belum pernah tanyakan. Tapi kan namanya, dia bilang belum ada. Hanya itu tuh jawaban dari desa, juga, Pak. Dari kelurahan. Oh, berarti Kemudian akan ada ya, tapi Pak, sampai saat ini belum muncul-muncul begitu. Dana stimulannya ini, Pak. Sudah 2 tahun nih, Pak. Sisa berapa bulan. Baik. Kasihan betul masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya tidak jadi-jadi, Pak. Baik, Kasihan, terkait Pak. dana stimulan dan juga BLT begitu ya, Pak Yojo? Pak. Ini saya ingin, Pak, menyampaikan dalam hati nurani saya yang paling dalam, Pak. Dengan pemerintah provinsi sampai di kabupaten, kota, sampai di kecamatan, Pak. Di mana, Pak, letak keadilan sosialnya, Pak. Baik. Itu saja saya sampaikan sama masyarakat, pemerintah kita, Pak. Tolong, Pak. Kasihan. Baik. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yojo di Palupi sudah bergabung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan bansos, Iya. kalau kita ketahui Andar ada 9 jenis bantuan sosial baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah bahkan ke desa begitu Betul. ya. Yang kita kenal dengan BLT, bantuan langsung tunai ini dari dana desa begitu. Dari dana desa. Ya, dan semoga ini sekali lagi peruntukannya tepat sasaran. Tepat sasaran. Gitu ya, Karena Andar. juga ada beberapa informasi yang juga di beberapa minggu kemarin di bulan puasa itu sudah sempat dilakukan penyaluran bantuan ya melalui rekening dengan total nilai 10 juta rupiah per kepala keluarga. Ya, dan semoga ini tidak terjadi overlap atau tumpang tindih begitu dari bantuan dari pusat, daerah hingga ke desa masing-masing atau kelurahan masing-masing. Sudah ada penelpon di belakang Pak Yojo, kita terima dulu. Halo Pak Iwan di Garuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, silakan. Mohon maaf lahir batin Pak Iwan. Iya, silakan. Iya, saya menyambung apa yang dikatakan Pak Yojo. Iya. Sudah 2 tahun pasca bencana. Betul. Kami masyarakat penyintas yang merasakan langsung itu luar biasa. Ketika COVID bisa dianggarkan Pemkot 60 miliar, yang kurang lebih ya, maksudnya kita hitung-hitungan nyawa, ya mungkin 5 orang atau 4 orang paling banyak yang meninggal. Tapi di mana asas keadilan seperti Pak Yojo katakan, 6.000 para penyintas yang meninggal ya. Sampai hari ini, dana duka mereka belum dibayarkan. Terus masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal potret Masjid Agung. Termasuk Pak Iwan? Pak Iwan terkena dampak bencana 2 tahun lalu, Pak Iwan?
siap, kita terkena untuk itu. Iya. Yang kita pertanyakan, mana semua dana-dana yang sudah masuk, Baik. dana hibah, dan semua dana-dana bantuan lebih 140 negara yang membantu. Ini kan harusnya transparan. Iya. Ya, TVRI jangan cuma aspirasi saja, tapi saya kira mampu Iya. menyampaikan, terus mungkin bisa beraudiens dengan pemerintah. Iya, Pak Iwan, setelah ini aspirasinya akan kita tampung dan kemudian akan kita lanjutkan begitu, Pak Iwan. Dan mudah-mudahan memang pihak terkait ini berkenan untuk berbagi informasi ya. bersama kami di sini, begitu. Saya kira lebih implementatif, undanglah Iya. teman-teman di dinas sosial, BPBD provinsi, Iya. kita bisa berdialog langsung. Ya, kami memang beberapa kali mencoba, Pak Iwan. Pihak TVRI beberapa kali mencoba untuk menghubungi beliau terkait dengan BLT dan juga dana stimulan ini di dua instansi yang berbeda ini, namun memang hingga saat ini belum ada respon begitu. Nanti akan kita Tapi coba saya kira lagi begitu, Pak Iwan. Masyarakat tidak negatif Iya. thinking, cuma kita berharap ada keterbukaan. Sebenarnya kendala dana-dana yang selama ini masuk betul tidak masuk. Baik. Agar supaya juga kita tidak saling Transparansi begitu ya, Betul. Pak Iwan. Terkait Baik. dengan Iya, terima penggunaan kasih. anggaran ini. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak warahmatullahi Iwan wabarakatuh. di Sebenarnya Garuda. Anita, beberapa dialog juga terkait dengan bantuan stimulan Iya. dan sejenisnya itu juga sudah pernah kita lakukan Iya. dialog sebelum pandemi COVID-19 Betul, beberapa ya. kali juga kita Iya. mengundang dari pihak BNPB begitu. Iya. Provinsi Sulawesi Tengah terakhir kemarin adalah Pak Betul. Kabak begitu ya, Iya, dan berbagi bersama kita. Betul sekali, namun juga pemirsa Sulawesi Tengah hari ini nanti dinantikan untuk beberapa dialog-dialog akan kami jadwalkan juga di beberapa hari ke depan, karena selain COVID-19 juga yang kami konsentrasi untuk memberikan informasi kepada Anda, termasuk juga dengan bantuan yang juga akan diberikan bansos, BLT, ataupun juga dana stimulan terkait dengan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah. Begitu. Ya, betul. Memang kita dalam waktu beberapa terakhir ini mencoba menghubungi pihak terkait dan memang belum ada respon hingga saat ini. Nanti insya Allah ke depan bisa terhubung begitu ya. Iya, dan kita akan tetap untuk menjadwalkan untuk informasi terkait dengan berbagai hal yang dihadapi oleh masyarakat saat Betul. ini. Ini memang sudah ada yang paling banyak masuk adalah keluhan tentang BLT dan BLT juga dan juga stimulan. COVID. Baik, sudah ada Pak Budi di Jalan Dewi Sartika. Silakan Pak Assalamualaikum. Budi. Ya, terputus. Sekali lagi silakan bergabung bersama kami. Nomor telepon di layar TV Anda 0451452414. Kami masih ada beberapa waktu untuk Anda bisa bergabung menyampaikan aspirasi Anda. Memang kalau kita berbicara tentang aspirasi ini pasti banyak sekali ya yang ingin menyampaikan. Ya, namun memang tidak bisa kita cover ke semuanya begitu ya, karena memang waktu juga terbatas. Dan yang paling banyak itu adalah yang menjadi poin atau catatan penting kita adalah tentang bantuan sosial, baik itu BLT dan sejenisnya. Lalu kemudian terkait dengan transparansi anggaran mengenai dana stimulan dan juga santunan duka. Yang sampai saat ini memang masih banyak yang harus menerima namun belum menerima hingga saat ini. Sebenarnya dari pihak pemerintah saya rasa itu sudah ada jawabannya ya, namun mungkin kurang informasi yang diterima oleh masyarakat barangkali ya, yang sebenarnya informasi ini sangat penting sekali agar bisa mengetahui mungkin kondisi pemerintah kita saat ini yang sedang melakukan prosesnya sudah sampai tahap mana, atau mungkin harus berangsur dan sejenisnya, ada alasan tersendiri mungkin untuk hal itu, dan sebenarnya informasi itu yang akan kita tunggu-tunggu ya. Memang perlu konfirmasi lagi lebih lanjut ya untuk pemirsa. Ini ada Pak, ini ada Pak Eben di Pantoloan sudah bergabung bersama kami. Pak Eben. Assalamualaikum Pak Eben. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Eben, silakan. Iya, mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin Pak Eben. Ya, ini saya hanya menyimak tadi beberapa penelpon tadi Pak Yodo dengan Pak siapa tadi di Pak Iwan. Di mana tadi itu? Pak Iwan di Garuda. Garuda ya. Iya. Ya, sebenarnya saya sebagai masyarakat juga sangat prihatin ya, turut ikut prihatin. Meskipun saya bukan warga terdampak, tapi sebenarnya yang saya pertanyakan sekarang ini, di mana rasa prihatinnya pemerintah? Seperti pada dasarnya begini, kita ke RT dulu ya. RT dulu kita data dulu warga-warga mana yang terdampak, terus kemudian kita lanjut ke tingkat kelurahan. Habis kita ke tingkat kelurahan, kecamatan, supaya lebih istilahnya lebih tertata rapi. Ketika memang tidak bisa didata begitu ya, kita orang pemerintahan harus turun langsung dong ke lapangan, pantau seperti apa saya punya masyarakat. Begitu, maksud saya begini, supaya
masyarakat tidak pernah mengeluh dan mengeluh. Kan kasihan juga mereka, apalagi sekarang lagi terdampak COVID. Ya. Baik. Mereka sudah susah, mereka tidak punya pendapatan. Tambah lagi seperti ada wabah ini lagi. Menurut saya pemerintah turun langsung lah, perhatikan masyarakatnya seperti apa mereka di bawah yang terdampak bencana itu. Lebih cekatan begitu ya, lebih Iya, agresif dan juga Saya rasa- responsif. Iya. Ya. Saya rasa seperti tahun-tahun kemarin saya juga sempat menyimak, ada juga pemerintah yang turun, tapi cuma sebatas data. Kemudian habis itu entah kemana lagi. Ya. Baik. Tempat masyarakat mengeluh, diminta data baru lagi. Data yang kemarin kemana? Itu yang saya sangat prihatin. Ya, terima kasih. Baik, Baik. Pak Eben, sehat selalu Pak Eben di Pantoloan. Salam sama warga di flyover. Di Pantoloan. Iya. Ya, ini kalau kita lihat tadi memang informasi data yang memang katanya ada beberapa kali pendataan yang harus diulang untuk didatangi begitu masyarakatnya, dan akhirnya terlihat bahwa bantuan yang diturunkan itu lambat karena dengan masalah data begitu. Ini juga terkait dengan dana stimulan yang terus dilakukan verifikasi dan validasi begitu ya. Iya. Dilakukan hingga berkali-kali dan membuat masyarakat bosan begitu. Ini pendataan terus dilakukan berulang-ulang, namun dana stimulan ini tidak juga kunjung cair Iya, begitu. namun memang Anita, beberapa bantuan yang juga sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau kita lihat di beberapa informasi minggu kemarin itu sudah ada huntap atau hunian tetap yang juga Iya. sudah diresmikan oleh pemerintah kita. Namun juga di samping huntap itu ternyata memang masih banyak masalah-masalah lain yang memang masih ditunggu informasi Ada update-nya. santunan duka, Betul. ada juga jaminan hidup. Nah, ini kalau berkaitan dengan dua poin ini silahkan langsung Iya. ke Dinas Sosial begitu ya. Dinas karena Sosial ini- Provinsi Sulawesi Tengah ya? Karena ini adalah gawean dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ataupun juga kabupaten kota. Namun ketika bicara Iya. soal dana stimulan kita ke BPBD. Gitu BPBD. Ya, Nah, dan betul. juga tentunya untuk informasi-informasi seperti ini Anda juga bisa terus menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Nanti Iya. kita akan terus berupaya untuk memberikan informasi terupdate mengenai bantuan Betul. ataupun juga dengan informasi COVID untuk di Sulawesi Tengah hari ini setiap hari ya. Betul, dan pastinya aspirasi Anda dalam segmen ini pemirsa terus Iya. kita tampung dan akan kita investigasi begitu ya, dan kemungkinan besar akan kita hadirkan Betul. narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala keluhan dan kerisauan dari masyarakat yang Iya. berhasil kita tampung dalam aspirasi Betul, masyarakat ini. karena setiap hari di Sulawesi Tengah hari ini itu kita menampilkan dialog Iya. dari berbagai sumber dan membahas berbagai topik, Iya. entah itu perkembangan tentang BLT ataupun juga bantuan-bantuan lainnya ataupun juga dengan COVID-19. Iya, dan memang hari ini dalam program hari ini, Andar, Iya. kita juga sebenarnya akan berdialog bersama Kepala BNPB Kabupaten Donggala, Iya, namun hingga saat BPBD ini, ya? betul, BPBD Donggala, namun sampai saat ini belum terhubung bersama Pak Akris Fata begitu. Iya. Kita seharusnya berbagi informasi terkait dengan zona hijau. Zona hijau. Kabupaten Donggala masuk di 102 daerah yang ditetapkan sebagai zona hijau begitu Betul ya. sekali. Dan juga sekali lagi pemirsa masih di aspirasi masyarakat Iya. bisa bergabung bersama kami kembali di 0451 452 414. Ini ada kesempatan seperti ini, silakan Anda bergabung untuk bisa menyampaikan berbagai aspirasi Anda ataupun Iya. informasi-informasi terupdate sebenarnya ya. Iya, betul sekali Andar, dan memang ada beberapa warga yang mengeluhkan kenapa kok ini hanya sampai habis di aspirasi ini gitu Iya. ya, namun tidak ada tindak lanjutnya. Kami sangat berterima kasih sekali Betul. begitu ya aspirasi dan masukan Anda pemirsa. Memang kami terus mencoba menghubungi pihak terkait Iya. untuk kemudian bagaimana mereka bisa melakukan klarifikasi dan memberikan informasi terkait apa yang menjadi keluhan dan Betul. juga aspirasi masyarakat. Namun memang kadang ada yang mendapat respon, ada Iya. juga yang belum mendapat respon. Belum begitu. mendapat Jadi respon. kita menunggu dan terus Iya. berusaha begitu ya untuk Betul. menghubungi narasumber atau pihak terkait dengan keluhan-keluhan yang Iya. sering kita dengar di aspirasi masyarakat ini gitu Iya, ya. betul Masih sekali, kita Anita. buka Andar di line telepon 0451 452 414 di aspirasi masyarakat. Ini juga tadi Silakan. kita telah melihat beberapa informasi-informasi, Ya. salah satunya juga bantuan untuk para lansia yang ternyata sekarang ini umur lansia itu sudah dinaikkan standarnya oke. dari 60 tahun menjadi 70 tahun. Waduh, ini- Untuk itu bantuan dari Kementerian Sosial bagi mereka-mereka yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan di umur 60 tahun itu harus diputuskan dulu dan nanti akan menerima kembali bantuan di 70 tahun, umur Waduh. 70 tahun. Yang pasti ini ada beberapa pertimbangan sehingga kemudian ini Betul. kembali diubah begitu ya. Jadi Betul. jangan bersedih, Mas. Sudah ada penelpon di Jono Oge Pasam. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Silakan Iya. Pak Sam. Ya, ini Pak topiknya tentang virus corona.
Iya, topiknya berbagai hal, Pak. Silakan. Aspirasinya, silakan Iya. untuk disampaikan. Ya, ini Pak, kita dari masyarakat Jonoge, khususnya di Jalan Yurasuku, Pak, kita ini kesulitan air bersih. Iya. Kesulitan air bersih, ya. Jadi kemarin Pak, kita di sekitar gereja Jalan Yurasuku, Iya. dia punya pipa-pipa semua sudah tergantung, Pak. Baik. Sudah pernah Jadi kami dilaporkan, mohon Pak, kepada- begitu? Ya, Sudah pernah dilaporkan ke pihak terkait, Pak? belum Pak. Jadi kami minta bantuan juga. Baik. Ya, Ya, Pak. baru Pak itu apa? Tong-tong air juga kami butuh Pak di jalan. Jadi sampai saat di ini belum Jonoge ada itu, Pak. tong-tong penampung air begitu ya? Belum ada di lorongnya Oke. kami itu Pak, sama sekali tidak ada. Baik. Iya, Pak Sam, itu Ya. saja, Pak Sam. Dan yang kedua Pak tentang Ya. tentang jaduk. Baik. Ya, Desa lain Pak sudah terima semua jaduk. untuk jaminan hidup. Ya. Kami desa Jonoge sebagian itu di bulan Desember yang lalu Pak. Nah sebagian Ya, lagi terakhir ya. sebagian besar sampai sekarang tidak terima. Dan belum pernah dikonfirmasi juga ke Dinas Sosial di Sigi, Pak? Belum. Oke, baik. Baik. Itu saja, Pak Sam? Iya. Terima kasih Pak Sam di Jonoge sudah Oke. bergabung bersama kami dan kita tunggu penelpon selanjutnya di belakang Pak Sam di 0451452414 lagi-lagi soal jaduk dan juga Jaminan hidup ya, ya. jaduk dan berbagai permasalahan sebut Termasuk saja air. Air bersih. Betul, Jadi betul. sebenarnya masyarakat yang mungkin bermasalah dengan air mungkin untuk usahanya bisa menuju ke kantor PDAM setempat ya Iya. untuk bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Ini At- sepertinya melaporkan. daerah bekas bencana Bencana kayaknya. betul, karena memang di Sigi ini ada beberapa lokasi kemarin yang juga sudah masuk dalam dampak bencana kemarin ya, yang kesulitan air, tapi juga sudah ada solusi, artinya pemerintah membawakan air di mobil begitu, dan juga ini lagi masih bermasalah lagi mengenai air ya. Jadi Pak Sam tadi membutuhkan tong-tong air dan kemudian pipa-pipa di area sana bisa diperbaiki dan mungkin bisa diganti dengan yang baru begitu ya. Betul, dan juga tadi mengenai jaminan hidup ini memang ada hambatan mungkin selama corona ini, jadi informasi pastinya juga kita belum terlalu jelas untuk mengetahui apakah yang membuat lambat jaminan hidup ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang mestinya harus bisa diterima Iya, saat dan ini memang ya. pandemi COVID-19 ini menghalangi begitu kerja-kerja cepat dari pemerintah. Sudah ada Pak Limin di UE Manje. Manje. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Limin. Ya, Pak Limin silakan untuk aspirasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Kalau saya ini tentang infrastruktur, Iya, apa itu Pak? khususnya jalan. Baik, di mana Pak? Jalan di Desa Wimanje ini. Oke. di bagian mana Pak? Mohon maaf. Desa Wimanje, Kecamatan Kinowaro, Pak. UE Manje ya. Kinovaro ya. Kinovaro. Baik. Ya. Jadi, maksudnya jalan ini sudah cukup parah menurut saya. Iya. Dan tidak ada disentuh sama sekali oleh pihak terkait juga Pak. Iya, belum. Sudah berapa lama Pak? Saya sudah dari 2018 kemarin. Oke, baik. Ini sudah dilaporkan Pak atau memang seperti apa Ada kondisinya? pihak juga yang sudah menyampaikan, tapi sampai saat ini pun belum terrealisasi. Baik. Baik. Ya, Baik, hanya itu aja yang iya. Baik, terima kasih Pak Limin. Iya, terima kasih Pak Limin sudah bergabung bersama kami di UE Manje terkait lagi infrastruktur ya, jalan. Sebenarnya kalau untuk masalah jalan ini bukan hanya di Sigi saja, Iya, di Kota tapi di Palu semua. pun, ibu kota provinsi masih terkendala soal infrastruktur khususnya jalan. Ada di beberapa titik jalan Iya. protokoler bahkan begitu ya, masih nampak rusak. Iya, dan belum diperbaiki hingga saat ini. betul, apalagi kalau misalnya terdapat jalan lubang di tengah begitu, di tengah jalan Iya. lubang tersebut yang mungkin kalau orang kurang memperhatikan bisa terjadi kecelakaan begitu. Nah, tapi semoga ini juga bisa didengarkan oleh pemerintah terkait ya, karena setiap tahun kita melihat juga kota-kota terus mempersiapkan infrastruktur, salah satunya adalah jalan begitu, terus diperbaiki, semoga bisa segera diperbaiki ya untuk jalan-jalan yang rusak. Betul, kemarin itu sudah dilakukan perbaikan jalan juga di Jalan Trans Sulawesi Iya. ya.
Dan mudah-mudahan jalan-jalan lainnya khususnya yang masih rusak hingga saat ini juga menjadi perhatian pemerintah dan segera direspon. Betul Tanggap sekali. begitu ya. Ya, untuk Anda sekali lagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih memiliki waktu untuk Anda dalam segmen aspirasi masyarakat di 0451 452 414. Anda bisa menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin Anda rasakan perlu Anda sampaikan begitu di betul, Sulawesi Anda. Tengah hari ini dalam aspirasi masyarakat. Dan Ya, Anita, tadi ada informasi menarik Anda dan Ya. memang ini diperbincangkan hangat di masyarakat tentang akan dibukanya per 1 Juni besok Betul, Bandara Mutiara Sis Al Al-Jufri dan per 3 Juni ini sudah akan lakukan operasi ya. operasional sudah, Betul, beroperasional beroperasional begitu. maksudnya. Iya. Iya, dan beberapa bukan hanya di Sis Al Jufri saja tapi di seluruh bandara di Indonesia ya akan dibuka per 1 Juni 2020. Tapi ada beberapa aturan sebenarnya memasuki fase new normal ini ya karena instruksi dari pemerintah terkait juga yang juga menyatakan bahwa ada beberapa hal seperti mungkin dibatasi untuk jumlah penumpangnya dan juga mungkin dari bagian check-in yang sebelumnya juga kita lakukan yang agak berdempetan sekarang harus memiliki jarak seperti itu ya. Dan kemungkinan juga kemungkinan besar akan dilakukan rapid test begitu ya. Rapid test betul. Dan saat ini juga Bandara Mutiara Sis Al Jufri tadi sudah disaksikan di layar TV Anda informasinya bahwa banyak petugas-petugas yang sekarang juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan begitu. Iya, dan memang kalau kita lihat di layar televisi Anda pemirsa ada informasi terkait dengan persebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah masih stuck di 126 orang yang terkonfirmasi positif ya. Betul. Hingga saat ini dan semoga tidak ada lagi ketambahan. Iya, sudah ada juga PDP itu yang saat ini tercatat ada 28 orang ya Anita. Dan sebenarnya kalau Kota Palu ini kalau kita lihat dari segi positif ada penurunan. Ya namun kita juga tidak tahu PDP-nya karena beberapa hari ini ada penambahan begitu ya. Iya, dan yang kita lihat. juga memang hampir banyak yang sembuh dan kemungkinan besar tinggal hanya tersisa 3 orang yang dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Palu gitu ya. Semoga ini terus meningkat. Betul, bisa sampai pasien 0 yang sembuh dan 0 kasus kemudian juga yang terkonfirmasi. PDP-nya juga sampai 0 semuanya. Itu harapan kita semua. Untuk itu seluruh masyarakat juga ikut bekerja sama dalam hal ini untuk bisa membantu memberantas Betul COVID-19. sekali Anda, namun tetap dengan menjalankan atau sesuai dengan protap COVID-19 tetap sering mencuci tangan, memakai masker jika keluar, tetap jaga jarak hingga 2 meter begitu Anda ya. Apalagi sekarang ini kan kita lihat aktivitas masyarakat di Kota Palu khususnya ya. Sepertinya setelah Lebaran seolah-olah itu sudah menghilang juga kembali COVID-nya. ya, new normal. Menghilang Lebarannya, menghilang juga COVID-nya ya. Betul sekali, jangan sampai begitu ya, sampai kita lupa memakai masker keluar gitu dan tidak sering mencuci tangan. Oke, baik. Dan Anda ini akhir segmen aspirasi masyarakat kita tutup. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami.